Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Ustaz mengenai yang dilarang dengan musafir itu untuk Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada terjemahannya? Dan juga satu lagi, bagaimana dengan buku Iqra? Kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Fauzi bin Santri Abahud namun Bapak yang lain. Bab Muharram suci itu kan tadi tentang wudhu, tentang membatalkan wudhu, di antaranya hadas kecil dan hadas besar. Kencing hadas kecil, BAB hadas besar itu jelas mengatakan itu kan keluar dari salah satu lubang. Nah ini kita ketika berdahak itu kan sesuatu yang menjijikan, dan keluar ingus itu kan sesuatu yang menjijikan juga, dan keluar dari lubang. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Semua terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti langsung dijawab pertanyaan dari dua penanya, satu dari ibu, dua dari bapak. Jadi apa ibu? Quran yang ada terjemahannya, terjemahan Quran bukan Quran, tafsir Quran bukan Quran. Kalau terjemahannya lebih banyak, tidak apa. Kitab buku Iqra satu-satu, ibu-ibu, ketika ada bukan tidak boleh baca Quran sama sekali. Bismillah Quran, tidak. Bismillah, Alhamdulillah. Kalau makan ada Bismillah tidak? Habis makan, Alhamdulillah. Bukan tidak boleh mutlak baca Quran. Quran tidak niat Quran. Kita tidak niat baca Al-Quran. Kalau yang dibaca adalah Al-Quran, maka pahala. Ya. Al-Quran boleh dibaca oleh yang hadas itu saya kira. Ya. Kalau niatnya kita belokkan niat Qurannya sebagai bentuk zikir. Karena repot kalau tidak boleh baca Quran sama sekali. Setelah kita memakan baca Bismillah. Bismillah itu adalah Quran. Itu lagi kemudian mau makan, mau boleh baca Quran. Bismillah kan Quran. Kasihan. Maka niatkanlah itu sebagai bentuk zikir. Ya, kita belokkan. Ya, kita niatkan ya, sebagai zikir. Kalau zikir ya boleh, harus ada niat yang membelokkannya. Karena Al-Quran niat
Al-Quran, tidak menyangkut Al-Quran, maka harus ada niat yang membelokkannya agar orang-orang yang berhalangan masih bisa membaca Al-Quran sebagai bentuk zikir, sunnah atau zikir, apalagi sebagai bentuk mengajarkan ilmu. Haji, ya, kalau di buku qiraat artinya itu ada sebagian ayat, qiraat di jilid berapa yang ada itu, ya, betul. Maka kalau niatnya untuk mengajarkan, jangan mengajarkan itu wajib. Sementara melelokkan dengan niat yang dipilih saja sunnah, sudah boleh baca Al-Quran sebagai bentuk zikir. Apalagi kalau niatnya itu hal yang wajib, ya, maka insya Allah lebih boleh. Ya. Yang kedua, najis secara lughah dan kullu mustaqbal. Najis secara bahasa itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang menjadikan itu secara bahasa. Tapi secara istilah, ya, bukan itu. Najis itu. Karena tidak semua yang menjadikan itu ya, tidak semua yang menjadikan itu najis. Maaf, asal manusia. Walaupun karena Bani Adam, Allah telah memuliakan manusia. Bahkan bibitnya pun keluarnya dari selang yang sama, tapi beda. Seni najis, mandi najis, wadi najis, tapi ketika yang keluar adalah sperma, mandi tidak najis. Sementara tiga yang lainnya najis. Soalnya pada soalnya belum boleh. Secara umum najis itu secara bahasa memang sekali sesuatu yang menjadikan itu. Tapi secara syariat istilah sesuatu yang mendidikan syariat hukum, dan menurut fikih itu sperma bukan termasuk yang mendidikan. Repot kalau mendidikan, boleh pakai masjid, ya gitu. Termasuk ya ingus jahat. Ya. Keluarnya itu tidak membatalkan. Maaf. Tidak ada hal yang membatalkan itu makuek. Cuma jalan depan belakang, ada tambah-tambah ya depan belakang. Mau keluar dari sini, dari sini, tidak membatalkan itu, walaupun yang keluarnya mungkin najis, bisa. Ya, bisa. Walaupun mungkin yang keluarnya menjijikan, selagi keluarnya tidak dari jalan depan belakang. Keluarnya dari jalan depan belakang, walaupun tidak mengizinkan, kamu itu bisa yang keluar duit.
atau sesuatu yang berharga, mutiara, tetap najis. Ya, tetap najis. Jadi dikatakan tidak semua yang menjadikan itu najis. Ya, karena tidak semua najis syaratnya harus menjadikan. Dan hal yang membatalkan itu keluarnya tanpa melihat barang, tanpa melihat sesuatu yang keluar, proses keluarnya. Maka di dalam fikih itu bahasanya hurufnya yang membatalkan itu huruf syai'in, keluarnya, bukan barang. Ya, walaupun barangnya yang keluar itu bisa najis, bisa mudah najis, bahkan ya, kurang lebih semacam itu. Ada ru'ab, ada rusok, ada mimisan, atau mungkin yang dari telinga apa namanya itu. Ya, semenjijikan seperti apapun ketika keluarnya. Satu, yang keluar itu bentuknya di sini. Ya, ludah itu tidak ada. Ingus tidak najis, kecuali ludah yang bercampur dengan darah yang ada di gusi, najis darah. Makanya jangan itu najis. Ya. Ludah yang bercampur dengan darah yang ada di gusi. Biasanya kalau gosok gigi pertama itu tidak boleh turun, najis. Najis walaupun sedikit, ya tetap najis walaupun mungkin rasanya tidak banyak banget. Tetap najis makanya hilang. Ya, sudah tidak najis, apapun apa yang keluar itu pun tidak najis. Ya, itu. Bahkan ketika yang keluar najis itu tidak masalah. Yang keluar dari selain jalan depan belakang itu ada yang najis dan ada yang tidak najis. Beda lagi umumnya. Ada yang najis dan ada yang tidak najis. Kuda tidak najis, ingus tidak najis. Ya, mimisan najis. Yang dari kuping. Ya, kalau baunya tidak sedap, karena itu ada proses istihlal. Itu. Nah, anak itu termasuk najis. Karena yang dari sini nanak. Ya, sama hijaunya, tapi hukumnya beda. Yang keluar dari sini kan hijau nih, yang dari sini hijau. Tapi kalau hijau yang di sini sebab penyakit, maka ada aromanya najis. Tapi yang dari sini tidak najis. Ini disebut nanah, itu najis. Kurang lebih semacam ini. Baik, cukup Bapak Ibu untuk pertanyaan disimpan dulu untuk tahun depan, nanti ditanyakan ke Habib. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan dan yang umur bisa tersirat kembali dengan Habib. Mungkin ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya واغفر لي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.